melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya Tuhan, selamat pagi ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dari pagi kemarin hingga pagi hari ini. Terima kasih juga karena Engkau telah melindungi kami pada malam hari saat kami istirahat. Ya Tuhan, terima kasih juga Engkau telah memberkati kami dari pagi hari kemarin hingga pagi hari ini. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Berkatilah agar ibadah kami berjalan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Untuk itu mari kita menyanyikan Allahku besar. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan sebagian dari persembahan kita. Untuk itu, mari kita menyanyikan bersyukur. Sambil tepuk tangan ya. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Selamat pagi ya Tuhan. Sekarang kami hadir di hadirat-Mu. Kami berdoa untuk persembahan kami. Walaupun persembahan kami tidak seberapa, namun persembahan kami ini tulus dari hati kami. Semoga persembahan kami ini dapat memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan 5 roti dan 2 ikan. Sisa 12 keranjang.
adik-adik sekolah minggu, tetap semangat ya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita lihat gambar ini dulu ya. Ada gambar apa saja di sini? Ada kancing baju, penjepit kertas, dan ada jarum. Nah, siapa dari di sini yang punya baju seperti ini? Yang banyak kancingnya, tapi kancing bajunya lepas satu nih. Wah, pasti orang tua adik-adik langsung cari apa? Ya, cari jarum dan cari kancing baju yang ada di rumah, dicari lalu dijahit dan bisa dipakai lagi bajunya, ya kan? Lalu adik-adik kalau punya tugas banyak nih, kertasnya menumpuk, bisa pakai apa? Supaya lebih rapi, bisa pakai penjepit kertas. Nah, adik-adik kita bisa lihat ya, walaupun benda-benda tersebut berukuran sangat kecil, ada jarum, lalu kancing, dan penjepit kertas, tapi benda-benda tersebut memiliki kegunaan yang sangat penting, ya. Nah, adik-adik, yuk kita simak firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Meski kecil, tapi menjadi berkat. Suatu hari, Tuhan Yesus dan para murid berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu ke Betsaida. Lalu orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan Tuhan Yesus terhadap orang-orang sakit. Nah, ketika Tuhan Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Tuhan Yesus kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Lalu Filipus menjawab, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Tetapi hal itu juga sangat mustahil ya adik-adik, karena mereka sedang berada di daerah pegunungan dan tidak ada orang yang berjualan di sana. Selain itu, Filipus juga berpikir bahwa uang sebanyak 200 dinar atau kalau dirupiahkan kurang lebih 15 juta tidak akan cukup untuk membeli makanan bagi mereka. Lalu Andreas mengatakan kepada Yesus bahwa ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan, tetapi tetap saja makanan sebanyak itu tidak akan cukup ya untuk lebih dari 5.000 orang yang ada di situ. Nah, kita lihat anak kecil ini ya adik-adik, meskipun ia tidak memiliki banyak, hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, tetapi dengan kesungguhan anak kecil ini mempersembahkannya kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan Yesus meminta para murid untuk menyuruh orang banyak itu duduk. Lalu Tuhan Yesus menyuruh Andreas untuk membawa pemberian anak kecil itu kepadanya. Tuhan Yesus mengucap syukur dan membagikannya kepada orang banyak. Makanan bisa dibagikan kepada semua orang yang ada di situ. Semuanya tanpa terkecuali lah adik-adik. Nah, ketika mereka telah kenyang, Tuhan Yesus berkata, "Kumpulkanlah sisanya, jangan ada yang dibuang." Lalu mereka mengumpulkannya dan menjadi sisanya 12 bakul. Wow, sungguh ajaib ya. Tuhan Yesus luar biasa. Nah, kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini ya adik-adik, tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dan tentang anak kecil yang memberikan persembahannya kepada Tuhan Yesus itu. Terkadang kita merasa apa yang kita berikan dan persembahkan buat Tuhan itu tidak berarti karena persembahan kita tampak kecil. Padahal di dalam tangan Tuhan Yesus yang berkuasa, sekecil apapun pemberian kita, jika diberikan dengan kesungguhan juga akan menjadi berkat dan membawa kebaikan bagi orang lain, seperti kisah mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari kita percaya bahwa jika kita mempersembahkan yang tulus dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka sekecil apapun nilainya di hadapan manusia, percayalah adik-adik bahwa Tuhan akan menjadikannya berkat bagi banyak orang. Seperti benda-benda yang tadi di awal kita lihat, ada kancing baju, penjepit kertas,
jarum, walau kecil tapi sangat berguna ya. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita belajar meski kita masih kecil, tapi kita bisa memberikan hidup kita sebagai persembahan untuk Tuhan lewat tindakan dan kehidupan kita, sehingga bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik bisa mempersembahkan, bisa memberikan waktu dan pikiran dengan sungguh-sungguh, misalnya untuk belajar online dari rumah ya, itu akan memberikan berkat untuk kita sendiri. Adik-adik jadi tambah paham dan mengerti tentang pelajaran. Lalu saat adik-adik memberikan tenaga dengan sungguh-sungguh membantu orang tua, itu juga bisa menjadi persembahan. Misalnya menyapu, membersihkan mainan, menata kamar atau mencuci, walaupun hanya bisa sebentar ya, tapi itu juga bisa menjadi berkat untuk orang tua. Orang tua menjadi senang saat melihat adik-adik membantu dengan sungguh-sungguh. Dan saat kita memberikan waktu kita dan perhatian kita dengan sungguh-sungguh untuk menemani ataupun bermain bersama kakak atau adik, itu juga menjadi berkat untuk saudara-saudara dan kita semua. Nah, tentunya kita juga belajar bersama-sama ya untuk melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan menyayangi dan mencintai kita semua, dan pastinya memberi dan mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan dengan melakukan apapun dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini, bahwa meskipun kami masih kecil, kami ingin mempersembahkan apa yang ada pada kami dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuntun dan pimpinlah kami untuk melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai di sini ya firman Tuhan hari ini adik-adik, meski kecil tapi menjadi berkat. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Wah, bagus sekali ya firman-Nya tadi. Semoga firman itu menjadi rema dalam hidup kita. Dan juga tidak terasa sebentar lagi kita akan berpisah. Tapi jangan sedih. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan Allah itu baik.